Zhao mulai merancang pola kejahatan seksual secara sistematis. Di apartemennya Zhao ini ditemukan 1270 kurang lebih file video dan gambar yang mendokumentasikan aktivitas seksual, kegelapan yang tersembunyi di balik gelar akademik, dan senyum yang tampak ramah. Hai woi, apa kabar? Ketemu di channel Junaway, tempat cerita kriminal yang bikin bulu kuduk merinding. Oh ya, Bang Jun ingetin jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share konten ini supaya Bang Jun makin semangat ya. Kasih cerita yang kayak gini-gini lagi ke kamu ya weh. Nah, aktifin juga loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru, update terbaru dari Bang Jun ya. Oke weh? Nah, hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang lagi viral dan baru-baru banget ini muncul di permukaan di awal tahun 2025 ini. Bulan April 2025, jadi masih baru-baru banget, sebuah kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang wajahnya menyeramkan. Oke, tapi dia sosok yang cerdas, sopan, dan terlihat seperti orang baik-baik aja. Kalau kalian masih ingat kasusnya Reinhard Sinaga, nah pria asal Indonesia yang disebut sebagai pemerkaos berantai terburuk dalam sejarah Inggris, maka kisah ini nggak kalah mengerikan. Bedanya, pelakunya berasal dari Tiongkok. Tapi kejadiannya sama-sama terjadi di Inggris baru-baru ini. Namanya adalah Zhen Haozhou. Ya, seorang mahasiswa PhD di London yang diam-diam membius dan memperkaos puluhan wanita lalu menyimpan rekamannya sebagai tropi yang mengerikan. Wow. Tindakannya yang ia lakukan ini tidak memakai kekerasan fisik. Ia hanya memakai alat kepercayaan dan rayuan kepada korbannya. Dan itulah yang paling menyakitkan. Ini adalah cerita tentang kegelapan yang tersembunyi di balik gelar akademik dan senyum yang tampak ramah. Oke, sebelum kita masuk ke detail kasusnya, kita kenalan dulu sama Zhen Haozhou ya. Oke, Zhen Haozhou ini lahir tahun 96 di Provinsi Guangdong, Tiongkok Selatan ya. Sebuah wilayah yang dikenal sebagai salah satu pusat industri dan ekonomi terbesar di Tiongkok. Nah, Zhao ini dibesarkan dalam keluarga yang tergolong mapan secara finansial. Ayah Zhao diketahui bekerja di sebuah perusahaan milik negara atau BUMN yang terkenal, yang kita kenal kalau di Indonesia kurang lebih seperti itu ya. Nah, sebuah pekerjaan yang biasanya mendedikasikan stabilitas ekonomi dan akses ke berbagai sumber daya. Nah, ibunya di sisi lain adalah seorang guru yang menunjukkan bahwa keluarga Zhao juga menghargai pendidikan dan disiplin intelektual sejak awal. Nah, kombinasi dari status ekonomi dan latar belakang pendidikan inilah memberi Zhao banyak kemudahan dan peluang termasuk kesempatan untuk belajar di luar negeri. Sejak kecil, Zhao ini dikenal sebagai anak yang cerdas, rajin, dan ambisius. Dia ini mendapat nilai akademik yang tinggi dan sering dipuji oleh guru-gurunya. Tapi di balik itu, dia juga dikenal sebagai sosok yang tertutup, introvert gitu ya, dan nggak terlalu banyak memiliki pergaulan luas. Nah, lingkungan keluarganya ini fokus pada pencapaian dan prestasi yang mungkin ini turut mendorong Zhao untuk mengejar gelar tertinggi ya dalam pengakuan akademiknya ya. Nah, setelah menyelesaikan pendidikan menengah di Guangdong, si Zhao ini mendaftar sebagai mahasiswa di Guangdong University of Technology atau disingkat GDUT ya. Nah, sebuah universitas teknik negeri terkemuka di kawasan tersebut. Ia mengambil jurusan teknik mesin. Nah, oh iya weh, teknik mesin merupakan bidang yang sangat dihargai di Tiongkok dan dianggap memiliki prospek kerja yang baik. Nah, di sana ia sempat terlibat dalam program pertukaran pelajar ke luar negeri. Nah, kesempatan ini yang nantinya membawa dia untuk menempuh pendidikan di Inggris. Lalu pada tahun 2017, Zhao ini berangkat ke Inggris untuk mengikuti program pertukaran di Queen's University Belfast, Irlandia Utara. Nah, ia terdaftar dalam program sarjana teknik mesin dan mempelajari kehidupan berbagai mahasiswa internasional. Nah, kehadirannya di Belfast ini menandai awal dari kehidupannya sebagai pelajar di luar negeri. Sebuah dunia baru yang nggak hanya memberikan kebebasan, tapi juga memperkenalkan gaya hidup barat yang jauh berbeda dari latar konservatif tempat ia tumbuh.
Nah, program ini menjadi batu loncatan baginya untuk tinggal lebih lama di Inggris untuk melanjutkan studi magister dan kemudian mendaftarkan program doktoral di University College London atau UCL di tahun 2019. Nah, itulah sedikit ringkasan tentang masa kecilnya Zhou dan latar belakang keluarganya. Biar nggak terlalu kepanjangan dan biar kalian nggak bosan, kita langsung masuk ke kehidupan Zhou di London dan awal kejahatannya. Oke, siap? Hey, jangan lupa subscribe dulu ya bagi yang belum subscribe. Yang belum like, kasih like. Setelah menyelesaikan program sarjananya di Queen's University Belfast, Zhou ini melanjutkan studinya ke jenjang magister di UCL. Nah, salah satu universitas paling prestisius di Inggris. Ia diterima dalam program studi teknik dengan konsentrasi sistem otomasi dan robotik. Dalam dunia akademik, Zhou ini terus menunjukkan performa yang tinggi, nilai-nilainya tetap unggul, dan ia diterima untuk melanjutkan program PhD di bidang riset kecerdasan buatan dan sistem kendali otomatis pada tahun 2019 di University College London atau UCL itu tadi. Tapi kehidupan Zhou di London ini nggak hanya berputar di sekitar dunia riset aja. Dia mulai menjalani gaya hidup kosmopolitan, sering menghadiri pesta, bersosialisasi di komunitas mahasiswa Tiongkok, dan menggunakan media sosial untuk memperluas jejaring sosialnya. Zhou ini punya kepribadian yang tampak calm gitu ya, menawan, pintar, sopan, dan berpenampilan rapi, serta pintar ngomong lah ya. Sebuah kombinasi yang membuatnya mudah dipercaya sama orang lain, terutama sesama pelajar internasional yang baru menetap di Inggris, yang sedang mencari teman senegara seperti itu. Dan dalam kesehariannya, Zhou ini aktif menggunakan platform seperti WeChat, Little Red Book, dan aplikasi kencan seperti Bumble untuk berinteraksi dengan perempuan ya, terutama sesama warga negara Tiongkok yang sedang belajar di luar negeri. Nah, ini dia sering menawarkan bantuan, mengundang mereka bertamu gitu kan, dan menciptakan kesan bahwa dirinya adalah teman yang atau senior yang bisa dipercaya gitu. Tapi di balik keramahannya itu, Zhou mulai merancang pola kejahatan seksual secara sistematis. Nah, di sini dia menyimpan stok minuman keras di apartemennya, serta membeli zat kimia bernama 1,4 butanediol ya. Nah, ini bagian yang masih awam untuk mengenal senyawa ini, aku bakal kasih jelasin dikit ya. Singkat dulu, 1,4 butanediol ini adalah salah satu senyawa industri yang ketika tertelan berubah menjadi GBH atau gamma hidroksi butyrate ya dalam tubuh ini setelah dicerna. Nah, GBH ini dikenal sebagai death trap drug atau obat bius yang digunakan dalam kasus-kasus ya yang hal-hal negatif gitu ya, pemerkosaan. Karena efeknya ini bisa membuat orang kehilangan kesadaran, menurunkan inhibis, dan bisa menyebabkan hilangnya ingatan jangka pendek. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Oke, sekarang kalian paham kan ya mengenai zat ini, dan kita lanjut ke modus operandinya si Zhou, oke? Nah, modus operandinya Zhou ini mulai dari mengundang perempuan ke apartemennya dengan alasan minum santai, sekedar ngobrol. Dia sudah mulai mencampurkan minuman keras mereka dengan ya senyawa yang tadi ya, GBH ini tadi, tanpa sepengetahuan korban. Begitu korban nggak sadar, si Zhou ini baru menggarapnya gitu. Dan gak hanya itu, dia juga secara diam-diam merekam tindakan tersebut menggunakan kamera tersembunyi yang terpasang di kamar tidurnya. Nah, semua ini dilakukan dengan tenang, terencana, dan berulang kali. Dan dia menyimpan video dan foto hasil kejahatannya dalam perangkat digital miliknya, termasuk laptop dan hard drive eksternal gitu. Nah, selama bertahun-tahun, Zhou ini tampaknya merasa aman, tidak ada korban yang langsung melapor ke polisi. Banyak di antara mereka yang menyadari apa yang terjadi atau mereka nggak tahu apa yang udah terjadi gitu, atau merasa malu dan takut karena ada di luar negeri atau di negeri asing yang nggak tahu gimana sistem hukum yang di sana bekerja gitu. Nah, pintarnya Zhou ini sangat memanfaatkan kondisi seperti ini. Kerentanan sesama mahasiswa internasional, ketakutan terhadap stigma, dan minimnya dukungan hukum atau psikologi bagi warga asing yang dari Asia Timur. Nah, namun semuanya mulai berubah di tahun 2023 ketika sebuah unggahan di media sosial menjadi titik balik dari kasus ini.
Titik balik dari aksi keji Zhao ini terjadi pada bulan November 2023. Nah, seorang wanita muda asal Tiongkok ini yang pernah bertemu Zhao dan merasa ada sesuatu yang nggak beres setelah pertemuan itu. Melihat postingan anonim di media sosial Tiongkok, ini lebih tepatnya di aplikasi Redbook ini ya. Postingan tersebut menceritakan pengalaman seorang mahasiswi Tiongkok di Inggris yang mengalami kehilangan kesadaran secara misterius setelah minum bareng seorang teman pria yang digambarkan mirip sama Zhao. Nah, si yang posting itu mengaku merasa tidak nyaman, kehilangan kendali atas tubuhnya dan bangun dengan perasaan yang aneh, tapi tidak memiliki ingatan yang jelas tentang malam kejadian itu. Nah, wanita yang melihat postingan ini langsung merasa tergugah. Ada orang yang melihat ini, dia juga pernah mengalami kejadian serupa. Dan yang awalnya dia juga bertemu Zhao pada sebuah pesta makan malam di September 2021. Dan setelah pertemuan itu, mereka sempat ngejalin hubungan singkat gitu kan. Tapi pada malam ulang tahunnya, setelah mengkonsumsi minuman keras dalam jumlah yang besar bersama Zhao dan teman-temannya di restoran Hai Di Lao di Chinatown, London, korban itu langsung kehilangan kesadaran. Ia terbangun dalam keadaan Zhao sedang memperkaosnya di apartemen milik Zhao. Dan meskipun wanita ini sempat mengatakan tidak, nah, ia kembali pingsan. Jadi emang nggak kuat gitu kan. Secara minuman yang dikasih Zhao campurannya itu terlalu kuat gitu. Nah, keesokan paginya ia meninggalkan apartemen Zhao dalam kondisi masih mabuk dan bingung. Wanita ini akhirnya memberanikan diri melapor ke polisi London setelah melihat postingan wanita yang mengalami kejadian serupa di tahun 2023. Dari sini sebuah penyelidikan rahasia dibuka oleh unit kejahatan seksual kepolisian Metropolitan London. Nah, penyelidik segera mengamankan Zhao dan melakukan penggeledahan di apartemennya yang ada di daerah pusat kota London. Hasil penggeledahannya sangat mengejutkan. Di apartemennya Zhao ini ditemukan 1270 kurang lebih file video dan gambar yang mendokumentasikan aktivitas seksual. Bagian besar ini juga ini dilakukan terhadap perempuan yang tampaknya memang nggak sadar atau dalam kondisi lemah. Nah, video-video ini direkam secara diam-diam menggunakan kamera tersembunyi yang dipasang sama si Zhao di kamar tidur. Nah, beberapa video tersebut bahkan menampilkan adegan Zhao itu menyeret tubuh korbannya yang sudah nggak berjaya ke tempat tidur gitu ya, diseret gitu kan. Nah, sebagian besar korban yang terekam berasal dari kalangan pelajar internasional, terutama perempuan Tiongkok nih. Di beberapa video, para korban terlihat dalam kondisi setengah sadar, dengan gerakan tubuh lemas atau benar-benar nggak responsif ya. Dan polisi juga mulai menemukan botol 1,4 butanediol ini yang serta minuman keras dan minuman kaleng yang disimpan dalam kulkas Zhao, yang diduga digunakan untuk meracuni korbannya. Zhao kemudian ditangkap secara resmi dan didakwa pada Desember 2023 lalu. Ia ditahan tanpa jaminan sambil menunggu persidangan. Kepada polisi, Zhao ini awalnya membantah tuduhan dan mengklaim bahwa semua hubungan seksual yang dia lakukan adalah atas dasar persetujuan. Tapi bukti digital yang ditemukan sangat memberatkan Zhao. Polisi ini bekerja sama dengan tim ahli IT forensik untuk menyisir semua file digital serta menelusuri akun media sosial Zhao guna mengidentifikasi korban-korban lainnya. Nah, sementara proses penyidikan berlangsung, Kepolisian Metropolitan juga mengeluarkan pernyataan publik dan membuka jalur pelaporan khusus bagi siapapun yang pernah berinteraksi dengan Zhao dan merasa menjadi korban. Dalam waktu singkat, ada kurang lebih sekitar 23 wanita lainnya mulai menghubungi polisi. Sebagai besar mereka juga sebelumnya tidak menyadari kalau mereka itu menjadi korban kejahatan seksual gitu. Beberapa dari mereka memberikan kesaksian bahwa mereka merasa terbangun dalam kondisi tanpa busana dengan tubuh terasa sakit, tapi tanpa ingatan sama sekali tentang apa yang terjadi semalam. Yang lain mengatakan mereka tidak pernah mengira bahwa Zhao akan berbuat jahat karena dia tampak cerdas, sopan, dan berpendidikan tinggi. Banyak dari mereka mengalami trauma psikologis yang mendalam setelah mengetahui fakta dari penyelidikan polisi. Nah, temuan ini membuat jaksa memperluas dakwaan terhadap Zhao ya, mencakup 37 pelanggaran, termasuk 21 pemerkosaan, percobaan pemerkosaan, voyeurisme atau apalah itu ya. Oke, pemaksaan secara seksual serta pemilikan konten pornografi yang ekstrim gitu.
Nah, pasti banyak dari kita banyak yang tanya ya terkait laporan dan penangkapan Zhou dilakukan di tahun 2023 oleh polisi. Terus kenapa ini baru muncul di permukaan dan disidangkan tahun 2025 gitu? Nah, jawaban yang diberikan oleh petugas adalah karena kompleksitas penyelidikan dan jumlah bukti yang sangat besar, polisi ini menemukan lebih dari 1.270 video, bayangkan, dan ada 1.660 jam rekaman yang menunjukkan Zhou melakukan pemerkosaan terhadap wanita yang tidak sadarkan diri. Bayangkan sebanyak itu. Harus diteliti satu-satu ya. Dan selain itu ditemukan juga berbagai jenis obat bius seperti zat-zat yang tadi udah sebutkan ya, seperti 1,4 butanediol yang digunakan untuk melumpuhkan korban. Nah, polisi Metropolitan London menyatakan bahwa skala dan kompleksitas penyelidikan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka memperkirakan akan membutuhkan waktu yang luar biasa lama untuk memahami sepenuhnya skala kejahatan yang dilakukan oleh Zhou. Selama penyelidikan, juga ada lebih dari 23 wanita tambahan itu mulai menghubungi polisi setelah Zhou dinyatakan bersalah. Mereka mengklaim bahwa mereka juga menjadi korban. Hal ini semakin memperluas cakupan kasus dan menambah waktu yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi semua korban dan mengumpulkan bukti yang diperlukan. Dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, persidangan Zhou yang baru ini bisa dimulai Januari 2025 kemarin dan berakhir pada Maret 2025. Nah, vonis hukuman yang dijadwalkan akan diumumkan 19 Juni 2025 mendatang. Nah, kalian sekarang paham kan kenapa baru disidangkan pada tahun 2025? Begitu beratnya tugas penyidik untuk bisa mendalami kasus ini. Dan sama parahnya sih, kalau kasus ini sama Reinhard Sinaga itu, kalau kalian masih inget ya. Oke, sekarang kita bahas sedikit tentang persidangan dan vonis terhadap Zhou ya. Proses hukum terhadap Zhen Hao Zhou ini berlangsung di pengadilan mahkota Inner London atau Inner London Crown Town ya, dan menjadi salah satu kasus kejahatan seksual paling menggemparkan di kalangan pelajar internasional dan masyarakat Tiongkok di Inggris. Nah, persidangan ini dibuka pada awal tahun 2025 dengan jaksa menghadirkan bukti-bukti digital forensik yang sangat memberatkan, termasuk puluhan rekaman video pemerkosaan yang dilakukan Zhou terhadap para korban. Nah, jaksa penuntut ini menggambarkan Zhou sebagai pemangsa seksual berbahaya yang memanfaatkan kecerdasannya, latar belakang akademik, dan citranya sebagai pria baik-baik untuk memancing kepercayaan korban. Nah, di sini ia disebut menjalankan aksinya secara metodis ya, dingin dan terencana. Selain video dan zat kimia yang ditemukan di apartemennya, pihak jaksa juga menunjukkan pola komunikasi Zhou di aplikasi media sosial yang menunjukkan modus rayuan dan manipulasinya terhadap perempuan-perempuan muda yang baru di Inggris gitu ya. Zhou tetap menyatakan dirinya nggak bersalah, tapi hasil investigasi nggak bisa dibantah dan diolah otak-atik juga lah gitu ya. Nah, videonya temuannya memperlihatkan tindakan seksual yang dilakukan saat korban dalam kondisi nggak sadar. Selain itu, kesaksian dari para penyintas ini menguatkan pola yang berulang ya gitu, seperti Zhou akan mengundang mereka untuk minum anggur bersama dan berdiskusi soal studi, namun setelah beberapa tegukan minuman mereka mengalami hilang kesadaran dan seperti itu. Beberapa korban mengatakan mereka terbangun dalam keadaan tanpa busana dengan tubuh yang nyeri-nyeri, rasa malu luar biasa, dan tanpa mengerti apa yang sebenarnya terjadi gitu. Dan banyak dari mereka mengalami trauma psikologis, insomnia, hingga depresi setelah mendengarkan kenyataan dari penyelidikan polisi itu. Nah, dalam salah satu sesi persidangan ini ada seorang korban berkata di hadapan majelis hakim, kurang lebih katakannya seperti ini ya. Saya percaya dia adalah teman. Dia sangat pintar dan tenang. Sebagai seorang orang Tiongkok, saya merasa aman, tapi ternyata dia menghancurkan hidup saya. Nah, kalimat ini menggambarkan betapa dalam pengkhianatan kepercayaan yang dilakukan Zhou terhadap komunitas pelajar yang seharusnya menjadi tempat saling dukung di tanah asing. Nah, di sini hakim menyampaikan dalam pengantar vonis bahwa tindakan Zhou adalah bentuk predatorisme seksual yang sangat berbahaya dan mengejutkan. Dan bahwa ia menggunakan statusnya sebagai pelajar PhD untuk menyembunyikan sifat aslinya.
Nah, dalam keputusannya pada Maret 2025 kemarin ya, Zhou ini dinyatakan bersalah atas 37 dakwaan, termasuk 21 kasus pemerkosaan, serta pelanggaran serius lainnya. Nah, dia menghadapi hukuman penjara jangka panjang dan vonis final dijadwalkan ini akan diumumkan pada 19 Juni 2025. Dan kasus ini menimbulkan guncangan besar terutama di kalangan pelajar internasional di Inggris. Kemudian komunitas Tiongkok ini juga merespon dengan keterkejutan gitu ya, rasa malu dan kemarahan nih. Banyak universitas di Inggris itu mulai meninjau ulang kebijakan perlindungan mahasiswa asing, terutama soal dukungan kesehatan mental, edukasi hukum, dan perlindungan dari kekerasan seksual. Nah, ini penting banget nih. Hal-hal kayak gini kadang nggak kepikiran ya, karena mereka dipikirnya udah kuliah di luar negeri, ya udah bisa hidup survive gitu kan. Tapi ternyata ada case-case seperti ini. Oke, nice. Nice-nya adalah mulai diperhatikan ya kesejahteraan pelajar-pelajar asing gitu yang ada di luar negeri gitu. Oke. Sementara itu, Kepolisian Metropolitan London masih membuka jalur pengaduan karena diduga jumlah korban masih bisa melebihi dari 50 orang ya. Nah, banyak dari mereka ini kemungkinan tidak menyadari bahwa mereka pernah menjadi korban karena kehilangan kesadaran total akibat zat kimia yang digunakan sama Zhou ini. Nah, kasus ini meninggalkan luka mendalam bagi para korban, tapi juga menjadi peringatan keras tentang pentingnya kesadaran, pendampingan, dan sistem perlindungan yang kuat untuk semua mahasiswa asing yang belajar di luar negeri. Well, dari kasus ini kita juga belajar bahwa kejahatan itu nggak selalu datang dalam bentuk menyeramkan ya. Kadang pelaku bisa aja adalah orang yang terlihat ramah, cerdas, penuh senyum, tapi topeng bisa menipu ya. Itulah mengapa pentingnya bagi kita untuk selalu waspada, menjaga diri, dan tidak mudah memberikan kepercayaan penuh kepada siapapun ya, bahkan di lingkungan yang terasa aman sekalipun. Dan untuk kalian yang mungkin pernah menjadi korban kekerasan seksual, ketahuilah hal penting yang satu ini. Kamu tidak sendirian. Suaramu itu berharga. Ceritamu itu penting. Jangan pernah takut untuk speak up. Keberanianmu ini bisa menyelamatkan dirimu sendiri dan juga melindungi orang lain dari kejahatan yang serupa. Yuk, kita mulai ciptakan dunia yang lebih aman dengan saling menjaga, saling mendengar, dan berani melawan ketidakadilan meski pelakunya terlihat sebaik apapun gitu ya. Oke, makasih weh udah nonton, makasih banget. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa like ya weh, subscribe, share, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, ting ting, biar Bang Jun makin semangat untuk ungkap kasus-kasus terbaru lainnya ya. Nah, kalau punya masukan yang lain, boleh kasih ya. Konten ini ada masukan, boleh kasih di kolom komentar. Oh ya weh, tulis juga di kolom komentar apa pendapatmu soal kasus ini. Serta kira-kira kalau misalkan oke, kita akan buatkan part 2-nya kelanjutan dari kasus ini ya. Serta hasil sidang keputusan yang akan dijatuhkan kepada Zhou jika kalian mau. Jadi jangan lupa untuk pantengin terus channel Jun Away. Stay safe. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Aku Bang Jun, signing out. Apa? Minum dulu, haus, minum dulu. Ada satu mahasiswa Tiongkok yang belajar diulang. Pur. Aneh-aneh.